Om Swastiastu, saya akan memaparkan tugas yang sudah saya kerjakan dengan rumusan 1, 2, 3, 4. Baik, langsung saya pembahasan pertama dari rumusan masalah. Yang pertama, pengertian Badan Pertahanan Nasional. Badan Pertahanan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertahanan secara nasional, regional, dan sektoral. Badan Pertahanan Nasional atau BPN pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Badan Pertahanan Nasional disingkat BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebuah kantor agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertahanan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam suatu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sejak 23 Oktober 2019, jabatan Kepala BPN dipangku oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djail. Tugas Badan Pertahanan Nasional yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertahanan. Badan Pertahanan Nasional menyelenggarakan fungsi yaitu yang pertama, penyusunan dan pendapatan kebijakan di bidang pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. Yang ketiga, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengadilan kebijakan pertahanan. Yang keenam, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah. Yang ketujuh, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan. Yang ke-8, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN. Yang ke-9, pelaksanaan koordinasi tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN. Yang ke-10, pelaksanaan pengolahan data informasi lahan, pertanian, pangan, berkelanjutan, dan informasi di bidang pertahanan. Yang ke-11, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan. Kewenangan Badan Pertahanan Nasional dalam mengembang tugas sebagai investasi vertikal tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang pertahanan sesuai TAP MPR Nomor 11 MPR Tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang perlu mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertahanan nasional yang utuh dan terpadu. Dalam rangka mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertahanan nasional yang utuh dan terpadu serta pelaksanaan TAP MPR tersebut di atas, selanjutnya dikeluarkan Kepres Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertahanan. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi penyusunan rencana undang-undang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan rancangan undang-undang tentang hak atas tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertahanan. Adapun kewenangan yang dimiliki Badan Pertahanan Nasional atau BPN berdasarkan Pasal 1 Kepres Nomor 34 Tahun 2003 dalam rangka mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertahanan nasional yang utuh dan terpadu serta pelaksanaan TAP MPR Nomor 11 MPR 2001 yaitu melakukan percepatan di bidang penyusunan rancangan undang-undang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan rancangan undang-undang tentang hak atas tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertahanan. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertahanan yang meliputi penyusunan basis data tanah-tanah aset negara pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial
spesial dalam pelayanan, pemetaan kadastral dalam rangka investasi dan registrasi, pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemetaan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan land reform dan pemberian hak atas tanah. Sistem informasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. Sistem informasi peranan berbicara mengenal SIP tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai SIG. Terkait terminologi, SIP adalah bagian dari SIG yang fokus pada data terkait dengan pertahanan yang mencakup perekaman aspek temporal, aspek legal, riwayat pengusahaan dan pemilikan tanah, atau dalam definisi lain, SIP digunakan terkait pendaftaran tanah dan pemetaan penggunaan tanah. Pendapat tersebut sejak dengan penjelasan ESRI yang menyebutkan bahwa SIP merupakan bagian SIG yang khusus berkenan dengan pemetaan kadastral dan penggunaan tanah. Pengembangan SIP di Kementerian ATR atau BPN ditandai dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dalam proyek komputerisasi sistem layanan pertahanan pada tahun 1997, Kementerian ATR BPN 2015. Implementasi dilakukan secara bertahap, diawali 12 kantor pertahanan pada tahun 1997 hingga kuartal akhir tahun 2014. Telah diimplementasikan di 396 dari seluruh 451 kantor pertahanan di Indonesia. Perbaikan sistem terus-menerus dilakukan sebagai respon adanya dinamika internal dan eksternal. Saat ini aplikasi layanan pertahanan telah dibangun dengan program berbasis web, program komputerasi, dan diterapkan di Kementerian ATR atau BPN secara kronologis dapat ditulis sebagai berikut. Kebutuhan pengguna. Yang pertama, skenario kebutuhan admin. Admin dapat melakukan login ke dalam aplikasi sistem pertanahan. Kedua, admin dapat menambah, mengedit, menghapus, mencari, melihat, dan mencetak data pemohon. Yang ketiga, admin dapat menambah, mengedit, menghapus, mencari, melihat, dan mencetak data pegawai. Yang kelima, admin dapat melihat dan mencetak laporan peminjaman dan pengembalian. Yang keenam, admin dapat membuat profil pegawai. Yang ketujuh, admin dapat mengganti password login. Skenario kebutuhan petugas. Petugas dapat melakukan login ke dalam aplikasi sistem pertahanan. Petugas dapat mengelola transaksi permohonan penerbitan. Petugas dapat membuat nomor berkas. Petugas dapat mengganti password login. Kebutuhan sistem. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username dan password agar privasi pengguna tetap terjaga keamanannya. Pengguna harus melakukan logout setelah selesai menggunakan aplikasi. Keamanan sistem informasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. Sistem pengamanan data standar selalu penting dikembangkan untuk menjaga informasi yang bersifat pribadi. Kendala sistem informasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. Kendala dari sistem informasi di kantor BPN Kabupaten Buleleng hanya terjadi jika sedang ada perbaikan dari pusat. Kesimpulan, dengan sistem informasi pengelolaan sertifikat tanah pada Badan Pertahanan Nasional berbasis web yang sudah terkomputerisasi ini dapat membantu mengurangi kesalahan yang terjadi pada sistem yang masih digunakan saat ini, dan tingkat keamanan data lebih terjaga karena disimpan ke dalam suatu database yang terkonsentrasi kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Masing-masing bagiannya sudah dilengkapi dengan peralatan kerja yang dapat mempermudah dan mempercepat kinerjanya seperti komputer.